Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Destara Nabil Akbar. Di sini saya akan menganalisis kepribadian dalam film Apabila Ibu Telah Tiada. Ranika. Yang pertama adalah ada Ranika. Ranika adalah cerminan seseorang yang terjebak pada tingkat dasar dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow, yakni kebutuhan fisiologis dan keamanan, sehingga ia belum mampu naik ke tingkat-tingkat berikutnya, seperti cinta dan rasa memiliki, penghargaan, hingga akulasi diri. Hal ini terlihat dari bagaimana Anika mengorbankan seluruh aspek hidupnya demi memenuhi tanggung jawab finansial sebagai tulang punggung keluarga, terutama sejak kepergian ayahnya. Yang maksud dari tingkat psikologis itu adalah Maslow menempatkan kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan tempat tinggal sebagai dasar dari piramidanya. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, seorang tidak bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ranika sebagai tulang punggung keluarga harus memastikan bahwa keluarganya memiliki cukup uang untuk bertahan hidup. Semua fokus hidupnya tertuju pada bagaimana mendapatkan penghasilan demi memenuhi dasar keluarganya. Yang dimaksud dari tingkat keamanan adalah setelah kebutuhan psikologis terpenuhi, hierarki Maslow mengarah pada keamanan, baik itu keamanan finansial, emosional maupun fisik. Ranika juga terjebak di tingkat ini. Keamanan menjadi fokus utamanya karena ia merasa harus memberikan stabilitas kepada keluarganya. Kehilangan sang ayah telah menciptakan kekosongan keamanan, dan Ranika merasa bertanggung jawab untuk mengisi kekosongan tersebut. Kepribadian Ranika menurut Maslow adalah, dalam analisis yang lebih dalam, Ranika adalah gambaran seorang hidup dengan mentalitas survival mode. Dia fokus pada kebutuhan, karena itulah yang ia anggap paling penting dalam situasi hidupnya. Saat ini mencerminkan satu pengorbanan diri. Ranika rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya demi keluarganya. Yang kedua ada praktisisme. Ia melihat hidup sebagai serangkaian tanggung jawab yang harus dijalankan, bukan sebagai perjalanan untuk menemukan kebahagiaan atau makna. Yang ketiga ada ketahanan emosional. Meskipun ia kehilangan banyak aspek hidupnya seperti hubungan sosial dan romantis, ia tetap teguh dan bertanggung jawab. Kontras dengan teori Maslow, menurut Maslow, setiap orang memiliki potensi untuk mencapai akulasi diri. Tetapi Ranika belum sampai pada titik itu. Jika ia harus berada pada fokus terhadap kebutuhan dasar, ada resiko bahwa ia tidak akan pernah naik ke tingkat berikutnya. Hidupnya bisa menjadi monoton, terbatas pada tanggung jawab finansial tanpa ruang untuk mengeksplorasi hubungan atau aspirasi pribadinya. Ranika adalah potret dari banyak orang di dunia nyata yang tertahan di tingkat kebutuhan dasar karena situasi hidup. Namun, jika Ranika suatu saat merasa keluarganya sudah cukup aman secara finansial, mungkin ia akan mulai membuka diri untuk kebutuhan cinta dan penghargaan, dan akhirnya aktualisasi diri. Akan tetapi hal ini memerlukan perubahan besar, baik dari segi sosial hidup maupun pandangan dirinya terhadap kehidupan. Dengan memahami teori Maslow, kita bisa melihat bahwa Ranika bukan sekedar pekerja keras, tetapi seorang yang terperangkap dalam tanggung jawab dan kebutuhan bahwa dirinya berhak untuk hidup lebih dari sekedar bertahan. Yang kedua ada ibu. Dari karakter ibu itu karakter sentral yang meninggal. Karakteristik ibu dalam film Bila Ibu Telah Tiada ini digambarkan sebagai sosok penuh kasih sayang,
penyabar dan menjadi pusat stabilitas emosional keluarga. Setelah kepergiannya, keluarga mengalami seperti kekacauan, menunjukkan betapa penting perannya dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga. Analisis dalam perspektif humanistik, ibu menunjukkan ciri-ciri individu yang fully function, yaitu mampu memberikan penerimaan tanpa syarat, dengan positive pressures kepada keluarganya. Hal ini memungkinkan anggota keluarga merasa dicintai dan aman. Dampak kepergian dari ibu sendiri menyebabkan desiderasi emosional yang menunjukkan bahwa ibu adalah simbol stabilitas kepribadian dalam keluarga. Yang terakhir di sini ada tokoh dari Rania, yaitu Rania yang berada di film Bila Ibu Telah Tiada. Sini Rania dikenal mampu menampilkan karakter dengan kedalaman emosional yang kuat, terutama dalam drama keluarga yang menggambarkan kehilangan dan konflik emosional. Jika dalam peran Bila Ibu Telah Tiada, Rania memainkan seorang anak yang kehilangan ibunya. Berikut seperti Rania, yaitu teori apa yang digunakan pada Rania dalam film Ibu Telah Tiada, yaitu teori psikoanalisis Sigmund Freud. Konflik internal. Kehilangan ibu dapat memicu konflik antara id, dorongan emosional atau manusia yang meratapi, dan superego, tuntunan moral untuk tetap kuat demi keluarga. Di sini Rania mungkin menggambarkan karakter yang berusaha menyeimbangkan kebutuhan emosional dengan tanggung jawab untuk mendukung saudara-saudaranya. Mekanisme pertahanan Rania sendiri menunjukkan mekanisme seperti sublimasi, yaitu menyalurkan kesedihan menjadi tanggung jawab yang lebih besar. Depresi menekankan rasa sakit emosional agar tetap terlihat tegar. Dan teori Rania juga lebih dari satu, ada dua, yaitu teori humanistik. Penerimaan diri. Tokoh Rania mungkin menunjukkan perjalanan menuju self-absorption di mana ia belajar menerima kehilangan dan tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Hubungan Rania dengan ibu, jika ada flashback interaksi dengan ibunya sebelumnya meninggal, menggambarkan oksidasional positive triggers, kasih sayang tanpa syarat yang membentuk kepribadiannya. Setelah itu tiada ia berusaha mempertahankan nilai-nilai tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.